Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinah, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahiri wa yassirli amri wahdul uqdatan min lisani yaqul qauli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam sang pemuda yang telah disai oleh paripurnanya, yaitu Rasulullah SAW, yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang dalam pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifayah Hasbar dari jurusan Akuntansi 19C Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat Ibunda selaku dosen pengampu saya, yaitu Ibu Saidah Syahid SEMAK. Baik, saya ingin memaparkan sedikit materi saya tentang auditing, yaitu tanggung jawab hukum akuntan publik. Latar belakang kasus pemberian saksi administrasi oleh pemerintah kepada sebuah kantor akuntan publik yang bertugas mengaudit laporan keuangan PT SNP Finance telah menjadi pembelajaran tentang bagaimana seyoginya memahami tanggung jawab hukum bagi profesi akuntansi publik, persoalan pertanggungjawaban pidana dan administrasi bagi pengembangan profesi akuntan. Disontak membuka para praktisi profesi akuntansi publik yang menurut undang-undang akuntan diberi kewenangan mengaudit dan memberikan opini laporan keuangan suatu entitas. Yang kita masuk di pembahasan tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi risiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik yang menyadari bahwa mereka harus memberikan jas profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntansi publik, dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak, akuntan publik bisa salah dalam memberikan opini, karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan mengandung salah saji material. Ini disebut audit filter. Sejak terjadinya kasus Enron World, Seros dan lainnya yang menyebabkan ditutupnya Arthur Andersen, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurut drastis. Di Amerika dikeluarkan Sarbanes-Oxley untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik nomor 5 tahun 2011 tanggal 3 Mei. Salah satu pasal menyebut akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana Bapepam LK sekarang OJK pada PPAJP Departemen Keuangan sekarang PPPK Kementerian Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independen akuntansi publik, pembatasan jangka waktu memberikan jasa audit 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KEP yang memiliki lebih dari satu partner. Kita masuk di jenis-jenis akuntan. Jenis-jenis pelanggaran akuntan publik yaitu 1. Business filter terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi tanggung jawab untuk membayar liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Setelah dikeluarkannya di laporan audit independen, perusahaan tidak
mampu memenuhi harapan investor karena kondisi keuangan yang tidak baik. 2. Audit kultur. Kultur adalah akuntansi publik memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dihadapi perusahaan auditor gagal memberikan opini sesuai dengan ketentuan dalam audit standar board. Audit risk audit adalah risiko auditor yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian, akan tetapi terhadap salah satu saja yang bersifat material. Dalam laporan keuangan kalian, ya kita masuk di tingkatan pelanggaran auditor dalam audit laporan keuangan. Yang pertama itu ordinary negligence, gross negligence, cost fraud. Fraud tingkat pelanggaran auditor dalam audit laporan keuangan harus menjadi tanggung jawab akuntan publik ketika lalai dalam menjalankan tugasnya. Agar kasus pelanggaran kode etik akuntan publik dapat berkurang, maka diharapkan auditor telah menerapkan independensi. Adapun tingkat pelanggaran yang dilakukan auditor adalah kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. 1. Agar kasus pelanggaran etika profesi akuntansi yang terbaru dapat dihindari sehingga tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik, cara mencegah adanya tuntutan dari kalian dan pengguna laporan keuangan atas jasa auditor adalah 2. Kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik dapat dihindari oleh auditor ketika mampu menghindari tuntutan hukum. Sanksi yang diberikan bagi auditor yang melanggar kode etik akuntan publik seperti peringatan tertulis, penghentian pemberian jasa akuntan publik, bahkan pencabutan izin akuntan publik. 3. Kasus aktor akuntan publik terbaru berasal dari pelanggaran dilakukan oleh Kap Arthur Anderson yang melanggar kode etik manipulasi laporan keuangan. Pihak pengguna laporan keuangan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap akuntan publik ke pengadilan. Masuk di aktivitas pelaporan data transaksi keuangan di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Bentuk pengawasan terhadap kecurangan berupa fraud dan manipulasi laporan keuangan perusahaan pun tak selalu sama. Berikut ini beberapa contoh kasus fraud dan kecurangan dalam akuntansi ataupun lab keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Berdasarkan The Accountancy of Certified Fraud Examiner ACFE, fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. ACFE membagi kasus fraud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu aset misappropriation fraud. Ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset harta perusahaan yang lain terkait perusahaan ini. Merupakan bentuk fraud yang paling mudah diidentifikasi karena sifat yang dapat diukur. Fraudulent statement, tindak kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
Mungkin itu saja dari hasil pemaparan materi saya. Mungkin ada sedikit kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.